Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah proyek presentasi menggunakan aplikasi Canva. Pada pertemuan kali ini, yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara mengoperasikan ataupun cara membuat sebuah proyek menggunakan aplikasi Canva dengan cara mengakses langsung ke website resmi dari Canva. Pertama-tama, silakan kita gunakan search engine kita masing-masing. Teman-teman silakan menggunakan search engine pilihan kalian. Ada dua cara, bisa menggunakan Google Chrome ataupun menggunakan search engine lainnya, contohnya Mozilla Firefox. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Ketika sudah masuk ke tampilan awal Google Chrome, pada menu pencarian, silakan ketikkan kalimat Canva. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Official resmi dari website Canva ialah www.canva.com yang bagian atas ini. Silakan kalian klik kalimat yang pertamanya. Ini bisa disilangkan saja. Kemudian ini bisa klik terima semua cookie. Ini tampilan awal dari website Canva. Untuk dapat mengoperasikan aplikasi Canva, teman-teman harus memiliki akun. Untuk mendaftarkan akun Canva, pada website ini sudah disediakan tools di pojok kanan. Itu ada yang namanya menu daftar. Ketika sudah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Ada berbagai macam pilihan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan akun belajar ID. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Google. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan akun Facebook. Yang keempat, teman-teman bisa menggunakan email. Dan kalau teman-teman punya cara lain, silakan klik yaitu lanjut dengan cara lain. Kalau saya dalam membuat akun Canva, saya memilih menu lanjutkan dengan email. Ini memungkinkan saya dalam membuat akun Canva melalui email pribadi saya. Silakan tuliskan email teman-teman dan ikuti saja aturan selanjutnya. Karena di sini saya sudah membuat akun, jadi saya tidak akan lebih menjelaskan ke cara mendaftarnya. Kita keluarkan saja, lalu pilih ke menu masuk di sebelah menu daftar. Hampir sama dengan yang tadi tampilannya. Di sini teman-teman bisa menggunakan berbagai macam cara untuk login. Dengan catatan teman-teman sebelumnya sudah mendaftarkan akun. Karena di sini saya mendaftarkan akun Canva menggunakan email pribadi, lalu saya pilih menu lanjutkan dengan email. Setelah itu saya masukkan email yang sudah saya gunakan untuk mendaftar akun Canva. Lalu klik lanjutkan. Masukkan kata sandi yang kalian gunakan ketika mendaftarkan akun Anda. Kalau sudah, klik masuk. Inilah tampilan awal ketika kita sudah berhasil login ke dalam aplikasi Canva menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Bisa kalian lihat di sini, ketika tampilan awalnya mereka sudah menyediakan tools-tools ataupun template-template yang bisa kalian gunakan dalam membuat sebuah project. Ada berbagai macam tools. Di sini bisa kalian lihat, ini adalah tampilan beranda. Di bagian sebelah kiri ada yang namanya project ataupun proyek. Ketika kita klik, ini adalah tampilan dari proyek terakhir kita yang pernah kita desain di aplikasi Canva ini. Kita kembalikan lagi ke beranda. Kemudian di bawahnya ada template. Ini adalah jenis-jenis template yang nantinya bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada bisnis, ada media sosial, ada video. Mereka sudah menyediakan semuanya. Kembali lagi ke beranda. Kemudian ada merek. Oh ya, aplikasi Canva ini sifatnya berbayar. Dan juga ada yang free. Untuk saat ini saya menggunakan yang free. Kalau yang free ini, template-template yang disediakan itu terbatas. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kanan, tools ini adalah tools akun kita. Ketika teman-teman ingin keluar, silakan klik saja di bagian pojok kanan ini, lalu pilih keluar, ataupun pengaturan-pengaturan akun. Nah, di sebelah kirinya ada menu yang namanya buat desain, ketika teman-teman ingin mendesain sebuah project, ataupun ingin memulai mendesain sebuah project. Sekarang coba kita klik. Tampilannya akan seperti ini. Pertama, ada ukuran khusus, ketika teman-teman ingin membuat sebuah project dengan ukuran tertentu yang teman-teman inginkan. Di sini juga bisa mengedit foto, kemudian membuat sebuah dokumen,
ada papan tulis, ada presentasi, kemudian kita juga bisa mengedit sebuah foto, media sosial, ataupun yang lainnya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, di bagian bawah sini, kalau teman-teman bingung, pengen mencari ide, silakan kalian klik aja salah satu menu yang ada di sini. Kalau hari ini, saya akan mencontohkan membuat sebuah presentasi menggunakan aplikasi Canva. Silakan kita klik menu presentasi. Ketika kita sudah klik, maka tampilannya akan seperti ini. Di bagian bawahnya akan muncul jenis-jenis ataupun size dari ukuran presentasi kita. Yang umumnya digunakan adalah yang ini. Bisa juga teman-teman menggunakan yang pilihan lainnya. Tapi pada contoh kali ini saya akan membuat menggunakan presentasi 16:9 untuk ukurannya. Ketika kita sudah ngeklik presentasi tadi, maka kita akan diarahkan pada lembar kerja project kita. Tampilannya akan seperti ini. Di bagian menu atas, sedikit saya jelaskan dulu. Ketika kita ngeklik yang garis 3 ini, maka akan muncul tampilan seperti di layar awal tadi. Layar awal dari aplikasi Canva. Beranda, kemudian kalau kita ingin melihat kembali project kita, ataupun yang lainnya. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya menu beranda. Kalau kita klik, itu akan kembali lagi ke tampilan awal tadi. Kemudian menu file. File di sini kalau kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita ingin membuat sebuah desain baru. Kemudian kita juga bisa mengimport file dari PC ataupun perangkat lain. Kita juga bisa mengatur bahasa ataupun membuat salinan, unduh, dan masih banyak lagi. Nah, perbedaan Canva Pro dan gratis kita bisa lihat di sini. Kalau Pro itu ada logo seperti ini. Ini artinya berbayar. Kalau nggak ada, berarti itu yang free. Yang pasti di dalam aplikasi Canva ini, kalau ada icon seperti ini, mahkota ini itu artinya yang Pro. Teman-teman, kalau mau menggunakan menu itu silakan berlangganan terlebih dahulu. Nah, di sebelah kanan ini adalah judul dari project kita. Silakan kita buat, misalnya pertemuan awal. Nah, di bagian sebelah kanannya, yang lambang B ini adalah akun kita. Kemudian, tanda tambah ini kalau teman-teman ingin kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya dalam membuat sebuah project. Silakan diklik tambah, lalu masukkan email dari rekan-rekan kita yang sudah terdaftar di akun Canva, lalu kirimkan. Nanti mereka tinggal login dari pemberitahuan email mereka. Ini kalau mau menampilkan hasil project kita. Nah, pilihannya seperti ini. Tampilkan layar penuh, tampilkan presenter, dan tampilkan dan rekam. Kemudian menu di bawahnya itu ada yang namanya desain. Desain di sini kita bisa memilih template sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada berbagai macam pilihan, ada template, ada layout, ada gaya. Kalau template di sini, ini adalah menu yang terakhir kalian gunakan, template yang kalian gunakan. Kalau melihat template lain, silakan ke bawah lagi di bagian menu semua hasil. Ini banyak sekali template-template yang disediakan di sini. Terkadang keterbatasan kita adalah yang berbayar. Kalau yang seperti ini kan ada tulisan Pro dan logo itu yang berbayar. Silakan kalian gunakan ataupun silakan kalian pilih salah satu dari yang kalian inginkan. Kalau kalian pengen memilih template yang lain, silakan search aja di bagian sini. Misalnya, contoh pendidikan. Maka dia akan muncul tema-tema presentasi pendidikan yang bisa kalian gunakan. Itu untuk di menu desain. Template-template inilah yang nantinya yang bisa kalian gunakan dalam membuat sebuah project presentasi. Kita ambil contoh satu misalnya. Klik salah satu. Nah, ketika kita sudah klik, maka akan banyak lagi template di bagian dalamnya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau saya pilih yang ini, contoh. Ketika kita sudah pilih, nah, tampilannya akan seperti ini di bagian project-nya. Lalu kita bisa edit teks-teks yang ada di sini dengan mengeklik langsung teksnya, lalu tinggal kita ganti. Nih, kalau kita ingin mengganti teksnya, jenis fontnya silakan diklik dulu teks mana yang akan kita ganti fontnya, lalu pilih yang bagian sini. Nah, ini banyak pilihannya yang bisa kalian gunakan. Ini untuk mengatur ukuran font, ini untuk mengatur warna teks, ini untuk tebal, ini untuk miring, ini untuk garis bawah, ini untuk posisi, kemudian ini untuk daftar, ini untuk jarak,
Kalau teman-teman ingin memberikan efeknya, silakan klik efek sini. Ini banyak jenisnya. Kalau teman-teman ingin menganimasikan, silakan klik animasi. Kalau kita pilih, lihat di bagian sebelah kanan, dia akan berubah. Kemudian ini posisi, teman-teman bisa mengaturnya di sini. Dan juga ini transparansinya dari teks itu. Kalau teman-teman ingin menggunakan template lain, silakan kembali saja ke bagian atas. Silakan pilih template lain sesuai dengan keinginan teman-teman, tanpa harus menghapus template yang ini. Misalnya, bisnis. Kita bisa kolaborasikan template-templatenya dalam satu project. Kalau yang tadi ini pendidikan, yang ini kita tambahkan template dari presentasi bisnis. Misalnya yang ini, kita bisa tambahkan, lalu pilih tambahkan di halaman baru. Jadi dalam satu project ini terdapat beberapa jenis dari presentasi. Kalau yang pertama tadi tema template-nya adalah pendidikan, kalau yang kedua ini adalah bisnis. Jadi bisa dikolaborasikan tanpa harus menghapus. Tinggal kita tambahkan saja. Kalau mau tambahkan slide, silakan klik yang bagian sini. Ini untuk mengatur besar kecil halaman project, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kemudian di sebelah kanan, di bawah menu desain itu ada menu elemen. Di sini teman-teman kalau pengen menambahkan bentuk ataupun gambar. Misal contoh, silakan cari saja di bagian atas ini, guru. Di sini banyak pilihannya. Ketika kita search di bagian atas, maka akan banyak tampilan sesuai dengan yang kita cari. Teman-teman bisa pilih yang bentuk grafis, ataupun bentuk foto, ataupun dalam bentuk video, dan yang lainnya. Kalau mau tampil semuanya, klik aja yang semua ini. Dia akan banyak jenis-jenisnya sesuai dengan kalimat yang kalian cari. Kemudian, kalau kalian ingin menambahkan teks baru, klik aja di bagian teks. Di sini ada berbagai macam tipe teksnya. Ada yang seperti ini, ataupun yang ini, tipe teks yang besar, ini yang sedang, dan ini yang kecil. Kalau ini yang besar, nah kita bisa tambahkan, dan kita tinggal tulis kalimatnya. Kemudian, kalau yang kecil, bisa kita tambahkan yang ini. Ataupun yang paling kecil, bisa kita tambahkan yang ini. Sebenarnya ini sama semua, bisa digunakan dari besar ke kecil. Tinggal kita atur ukuran font dan juga garisnya, garis kecil yang di bagian sebelah kanan untuk mengatur besar kecil dari teks itu. Kemudian di bawah, kalau untuk merek, ini kalau kita ingin membuat sebuah logo. Nah, teman-teman bisa juga menambahkan file dari dalam perangkat teman-teman masing-masing. Caranya gimana? Di bagian bawah ini, bawah icon merek, ada yang namanya unggahan. Silakan teman-teman pilih menu unggah file. Dia akan langsung mengarahkan ke dalam perangkat kalian masing-masing. Ada berbagai macam tipenya. Kalian mau menambahkan gambar, audio, dan juga video. Ataupun kita juga bisa merekam diri kita. Nah, kalau kita mau menambahkan gambar, ini bisa diklik menu gambar. Ataupun kalau kita menambahkan proyek terakhir kita, klik aja menu proyek. Jadi dia bisa dikolaborasikan. Lalu ketika kita sudah membuat sebuah proyek, langkah terakhir ialah menyimpan ataupun men-convert hasil dari proyek kita itu. Teman-teman jangan khawatir, di Canva ini tidak perlu lagi kalian sering-sering klik Ctrl Save ataupun nge-save secara manual, karena sistem yang ada di Canva ini sudah berbasis cloud. Jadi setiap bagian yang kalian rubah sekecil apapun, dia akan tersimpan secara otomatis di cloud Canva. Kalian bisa lihat nanti di historinya, di bagian beranda tadi, ataupun di bagian proyek kalian. Nah ini pertemuan awal, ini kan pertemuan awal sama. Ini yang sebelumnya tadi yang pernah saya buat. Nah, untuk bagian akhir, ketika kita ingin mengconvert, silakan pilih menu yang bagian pojok kanan. Ketika kita sudah klik, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang bagian atas. Nah, di bagian atas ini, pada kalimat anggota yang memiliki akses, yang tadi saya katakan seperti yang pada bagian ini. Untuk yang bagian atas ini adalah teman-teman ataupun rekan-rekan kerja kelompok kalian yang sudah memiliki akses melalui email, ataupun bisa kolaborasi jarak jauh tadi. Caranya, email teman kalian itu harus ditambahkan dulu, lalu mereka login masuk melalui pemberitahuan yang ada di email mereka, atau bisa klik menu tambahkan ini, lalu cari email yang sudah terdaftar akun Canva, intinya itu. Nah, kalau sudah, ini contohnya, pilih menu bisa edit, kalau memungkinkan mereka untuk mengedit. Kalau mereka hanya bisa melihat, klik aja yang bisa melihat. Ataupun hanya bisa komen, klik aja yang bisa komen. Sampai dia muncul checklist. Kemudian yang di bawahnya, kita bisa mengirimkan link tautan. Caranya, klik
salin link tautan, lalu tinggal kita copy pastekan ke orang-orang yang ingin kita bagikan linknya itu. Kemudian di bagian bawahnya kita juga bisa mengunduh hasil project kita. Klik unduh. Nah, ada berbagai macam jenis, pertama dalam bentuk PDF, kemudian dalam bentuk PPT, Microsoft PowerPoint, kemudian dalam bentuk MP4 ataupun video, ada juga dalam bentuk gambar, kemudian PNG, dan masih banyak lagi. Sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kalau saya pilih yang PDF misalnya. Tunggu sebentar. Kalau sudah, dia langsung mengarahkan ke penyimpanan yang ada di perangkat kalian. Contoh. Nah, ini kalau sudah, kita tinggal klik. Nah, ini hasil projectnya tadi dalam bentuk PDF. Sekarang, kalau sudah membuat project, kita kembali lagi ke beranda. Hasil project kita tadi akan otomatis tersimpan ke dalam cloud-nya Canva. Kita lihat saja di bagian sini, di bagian beranda. Tadi kan judulnya pertemuan awal. Nah, dia tampil di sini, di menu desain terakhir. Kalau sudah, teman-teman silakan keluar dari akun Canva-nya. Caranya, klik bagian pojok kanan atas, tambang dari akun kalian, lalu pilih keluar. Maka kalian akan diarahkan ke tampilan awal ketika pertama kali kita masuk ke website Canva.